Siapa sih yang gak suka sama mochi? Salah satu jenis jajanan favorit dengan berbagai macam varian dengan adonan kulit yang kenyal dan lembut. Di video kali ini aku akan membuat mochi dengan isian blueberry cream yang manis dan legit. Simak terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat untuk bahan balurannya. Siapkan 50 gram tepung maizena, kemudian sangrai sampai matang. Nah, kalau sudah matang seperti ini, matikan api kompornya. Kemudian sisihkan. Sekarang kita buat untuk bahan mochinya. Siapkan wadah bersih dan kering. Masukkan 25 sendok makan tepung ketan putih. Campurkan dengan 3 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk dulu semua bahan ini sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, masukkan 40 sendok makan air putih. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata hingga tepungnya benar-benar larut ya. Selanjutnya, masukkan 3 sendok makan minyak goreng. Lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya adonan ini akan aku bagi menjadi 2 bagian sama rata. Untuk bagian pertama, mau aku tambahkan secukupnya pewarna makanan. Di sini aku pakai warna ungu. Kita masukkan secukupnya aja sampai warnanya menjadi ungu. Aduk hingga tercampur rata dan warnanya menjadi ungu. Untuk bagian yang satunya lagi, tambahkan pasta stroberi secukupnya aja. Aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, siapkan cetakan atau wadah plastik untuk mengukus mochinya. Kemudian kita oles dengan sedikit minyak goreng. Lalu taruh juga di pinggir-pinggir cetakannya atau wadahnya supaya nggak lengket ya teman-teman, dan memudahkan kita untuk mengeluarkan mochinya. Tuang adonan mochi sambil disaring untuk memastikan tidak ada tepung yang masih menggumpal. Selanjutnya, panaskan kukusan. Jadi nanti bergantian aja untuk mengukus adonan mochinya. Kukus adonan mochi ini selama 30 menit di api sedang ya. Siapkan wadah, lalu masukkan 100 gram whipping cream bubuk. Lalu dicampur dengan 200 ml air putih dingin. Kemudian ini kita mixer menggunakan kecepatan tinggi sekitar 3-4 menit supaya tercampur rata dan adonannya menjadi kental, putih dan berjejak, agak sedikit kaku. Nah, kalau sudah sekitar 4 menit, ini dia hasilnya. Selanjutnya aku sudah siapkan plastik segitiga seperti ini. Lanjut aku mau pindahkan ke dalam plastik segitiga supaya memudahkan nanti untuk menuang krimnya. Kemudian akan aku simpan di kulkas ya, agar nanti tidak mudah meleleh. Setelah dikukus selama 30 menit, terlihat ya ada air di atas permukaan adonannya. Ini kita buang dulu airnya, biarkan adonan mochi ini sampai agak hangat. Selanjutnya, siapkan tepung maizena yang sudah disangrai di awal tadi. Kemudian keluarkan mochinya. Ini mochinya dalam keadaan hangat ya teman-teman. Kemudian di atasnya kita balur lagi dengan tepung maizena yang disangrai. Lalu uleni adonan mochinya sampai teksturnya menjadi empuk dan agak lentur. Sambil diuleni, sambil dikasih tepung maizena sangrai, sedikit demi sedikit aja sampai hasilnya bisa lentur. Jadi caranya ditarik-tarik seperti ini ya, supaya hasilnya mulus dan lentur. Kalau sudah diuleni, jangan lupa dibulatkan seperti ini, supaya lebih rapi ya. Nah, jadi ini sudah aku dapat kulit mochi yang berwarna pink dan warna ungu. Selanjutnya, ini yang mau aku bagi menjadi 16 bagian sama rata. Jadi masing-masing warna aku bagi menjadi 8 bagian. Kalau teman-teman mau lebih kecil juga boleh ya. Nah, kalau sudah dibagi menjadi 16 bagian, selanjutnya dibulat-bulatkan terlebih dahulu supaya lebih rapi. Selanjutnya, ambil satu adonan mochi, kemudian kita lebarkan seperti ini.
Bisa kita gilas dengan rolling pin juga ya teman-teman. Jangan lupa dibalur dengan tepung maizena sangrai. Ini bagian tengahnya biarkan aja tebal ya teman-teman, seperti ini. Tapi bagian pinggirnya kita lebarkan sedikit saja. Kemudian masukkan krim yang sudah kita buat tadi. Dan untuk isiannya kita isi secukupnya selai blueberry. Kemudian ini ditutup kembali dengan krimnya. Kemudian bisa kita tutup. Pastikan krimnya tertutup dengan adonan mochi sambil ditutup, sambil dirapatkan. Nah, kalau sudah seperti ini bisa dibulat-bulatkan. Kalau sudah bulat seperti ini bisa dibalur dengan tepung maizena sangrai. Kita balur secukupnya aja, nggak usah terlalu tebal. Ambil satu kertas bolu, lalu balikkan mochinya. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan sampai selesai. Kulit mochi yang berwarna pink. Nah, kalau sudah semua dibentuk bulat dan diberi isian, selanjutnya untuk toppingnya aku tambahkan krim ya, secukupnya aja. Lalu tambahkan permen yupi bentuk clove dan marshmallow bentuk cupcake. Lakukan hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya mochi varian krim blueberry sudah selesai aku buat. Masya Allah, ini cantik banget, cocok jadi ide jualan. Di daerahku ini lagi laris banget mochi seperti ini. Ini beneran enak banget, tekstur mochinya kenyal, legit, dan juga lembut. Isian krim blueberry-nya enak banget, manisnya pas, dan super creamy. Ini beneran enak banget, tekstur mochinya kenyal dan juga lembut. Isian krimnya enak banget, manisnya juga pas dan super creamy. Teksturnya lembut, super moist. Beneran ini rasanya enak banget, manisnya sudah pas, tidak seret ketika dimakan. Ini teman-teman wajib banget cobain, ini beneran enak banget. Aku jamin buatnya gampang, dikukus aja. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Siapa sih yang gak suka dengan mochi? Teksturnya yang kenyal, tidak terlalu padat dan lembut, bikin mochi disukai banyak kalangan. Sekarang aku akan buat mochi Daifuku Chocoberry yang lagi viral. Dijamin laris manis untuk dijual. Yuk sekarang kita buat. Pertama-tama kita buat untuk bahan balurannya. Siapkan 50 gram tepung maizena. Kemudian sangrai sampai matang. Nah, kalau sudah matang seperti ini, matikan api kompornya, kemudian sisihkan. Siapkan stroberi. Di sini aku punya 1 pack stroberi ukuran sedang. 1 pack ini aku beli seharga 12.000. Langsung aja di sini aku mau taruh dulu ke dalam mangkuk. Tapi di sini kita pakai sebanyak 8 pieces aja, nggak usah semuanya ya. Dan pastikan warna stroberinya yang merah ya teman-teman. Seperti ini. Dan langsung aja stroberi ini kita cuci sampai bersih. Setelah dicuci bersih seperti ini hasilnya. Sekarang kita buat untuk bahan mochinya. Siapkan wadah bersih dan kering. Masukkan 13 sendok makan tepung ketan putih. Campurkan dengan 2 sendok makan gula pasir. Lalu aduk dulu semua bahan ini sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 20 sendok makan air putih. Bisa juga diganti dengan susu ya teman-teman. Kemudian aduk sampai tercampur rata, sampai tepungnya benar-benar larut. Tambahkan secukupnya pewarna makanan. Di sini aku pakai pasta strawberry. Kita masukkan secukupnya aja sampai warnanya menjadi pink.
Setelah warnanya menjadi pink seperti ini, masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, siapkan cetakan atau wadah plastik untuk mengukus mochinya. Kemudian kita oles dengan sedikit minyak goreng. Kita taruh juga di pinggir-pinggir cetakannya atau wadahnya supaya nggak lengket ya, dan mudah nanti kita keluarkan mochinya. Tuang adonan mochi sambil disaring untuk memastikan tidak ada tepung yang masih menggumpal. Panaskan kukusan, kemudian masukkan adonan mochi. Kukus adonan mochi ini selama 30 menit di api sedang. Setelah dikukus selama 30 menit, ini terlihat ada air di atas permukaan adonannya. Ini bisa kita buang dulu airnya ya. Kemudian biarkan adonan mochi ini sampai agak hangat. Selanjutnya, siapkan tepung maizena yang sudah disangrai di awal tadi. Kemudian kita balurkan tepung maizena sangrai ini ke atas alas kerja. Selanjutnya keluarkan mochinya. Ini mochinya dalam keadaan hangat ya teman-teman. Jadi bukan yang begitu panas lagi. Ini sudah hangat-hangat kuku. Kemudian di atasnya kita balur lagi dengan tepung maizena yang disangrai. Kemudian kita uleni adonan mochinya sampai teksturnya menjadi empuk dan agak lentur. Nanti kalau dingin-dingin kita uleni, itu hasilnya agak susah untuk kita uleni ya teman-teman. Jadi pastikan kita uleni mochinya ini dalam keadaan hangat supaya mudah untuk kita uleni. Sambil diuleni seperti ini, sambil kita kasih tepung maizena sangrai ya teman-teman, sedikit demi sedikit aja sampai hasilnya bisa lentur seperti ini. Jangan terlalu banyak-banyak kasih tepung maizena sangrainya. Sisakan separuh untuk menjadi bahan balurannya nanti. Ini mau aku bagi menjadi 8 bagian sama rata. Kalau teman-teman mau ukuran lebih kecil juga boleh ya. Langsung aja kita ambil satu adonan mochi, kemudian kita lebarkan seperti ini. Bagian tengahnya biarkan aja tebal ya teman-teman seperti ini. Tapi untuk bagian pinggirannya kita lebarkan sedikit saja. Kemudian kalau sudah bisa kita masukkan selai coklatnya. Kemudian ratakan selai coklatnya seperti ini. Lalu taruh di atasnya stroberi ukuran sedang tadi. Lalu kita beri lagi selai coklat di atasnya supaya stroberinya ini dikelilingi dengan selai coklatnya. Kemudian bisa kita tutup. Pastikan selai coklatnya tertutup dengan adonan mochi sambil ditutup sambil dirapatkan. Nah, kalau sudah rapat seperti ini bisa kita bulat-bulatkan. Nah, kalau sudah bulat seperti ini dibalur dengan tepung maizena sangrai tadi, ini kita balurkan cukup tipis-tipis saja ya. Kemudian bisa kita kepal-kepal seperti ini atau bisa kita bulat-bulatkan supaya enggak terlalu tebal tepung maizenanya. Nah, hasilnya seperti ini, lakukan sampai selesai. Ambil satu kertas bolu, kemudian taruh mochi di atasnya seperti ini, lakukan sampai selesai. Ini dia mochi daifuku chocoberry sudah selesai aku buat. Masya Allah, ini cantik banget, cocok jadi ide jualan. Untuk di daerahku ini lagi laris banget ya mochi seperti ini. Teman-teman bisa juga tambahkan topping stroberi di atasnya ya. Sekarang kita akan coba belah ya. Ini aku belah. Kelihatan dalamnya ini stroberinya dikelilingi dengan selai coklat. Ini enak banget, manis, lembut, nyatu banget mochi dan stroberinya. Nah, ini mochinya juga lembut banget ya teman-teman, enak banget pokoknya. Teman-teman wajib cobain di rumah, insya Allah dijual laris manis. Teman-teman bisa juga tambahkan topping stroberi di atasnya ya.
Beneran ini rasanya enak banget, manisnya sudah pas. Ini teman-teman wajib banget cobain, ini beneran enak banget. Aku jamin buatnya gampang, dikukus aja. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirnya bisa bikin mochi varian cookies and cream yang lagi viral. Asli ini bikinnya nggak ribet, cuma takaran sendok anti gagal. Rasanya pun enak banget, jamin laris manis untuk dijual. Mau tahu bahan dan cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai ya. Siapkan wadah bersih dan kering, masukkan 13 sendok makan tepung ketan putih, campurkan dengan 2 sendok makan gula pasir, lalu aduk dulu sampai semua bahan ini tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 20 sendok makan air putih, kemudian aduk lagi sampai tercampur rata, sampai tepungnya benar-benar larut. Tambahkan secukupnya pewarna makanan. Di sini aku pakai warna biru. Kita masukkan secukupnya aja sampai warnanya menjadi biru. Setelah warnanya menjadi biru seperti ini, selanjutnya masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, siapkan cetakan untuk mengukus mochinya. Kemudian kita oles dengan sedikit minyak goreng, kita taruh juga di pinggir-pinggir cetakannya atau wadahnya supaya nggak lengket ya, dan mudah nanti kita keluarkan mochinya. Tuang adonan mochi sambil disaring untuk memastikan tidak ada tepung yang masih menggumpal. Panaskan kukusan, kemudian masukkan adonan mochi. Kukus adonan mochi ini selama 30 menit di api sedang. Siapkan wadah, lalu masukkan 100 gram whipping cream bubuk, lalu dicampur dengan 200 ml air putih dingin. Kemudian ini kita mixer menggunakan kecepatan tinggi sekitar 3-4 menit supaya tercampur rata dan adonannya menjadi kental, putih dan berjejak, agak sedikit kaku. Nah, kalau sudah sekitar 4 menit, ini dia hasilnya. Sekarang bisa kita matikan mixernya. Selanjutnya aku sudah siapkan plastik segitiga seperti ini. Lanjut aku mau pindahkan ke dalam plastik segitiga supaya memudahkan nanti untuk menuang krimnya. Kemudian akan aku simpan di kulkas ya, agar nanti tidak mudah meleleh. Selanjutnya di sini aku akan membuat isian dari mochinya. Ini aku pakai 1 bungkus Oreo seperti ini. Aku beli dengan harga 9.900. Selanjutnya aku pisahkan antara biskuit dan krimnya. Untuk krimnya aku sisihkan, gak aku pakai. Ini opsional juga ya teman-teman, boleh dicampur dengan krim yang sudah kita buat tadi. Lanjut, untuk biskuitnya aku hancurkan, boleh kasar ataupun boleh juga halus. Ini aku agak kasar aja supaya lebih bertekstur. Kalau sekiranya ukurannya sudah sesuai, bisa kita sisihkan dulu untuk isian Oreonya. Setelah dikukus selama 30 menit, kemudian biarkan adonan mochi ini sampai agak hangat. Selanjutnya, siapkan tepung maizena yang sudah disangrai di awal tadi. Kemudian kita balurkan tepung maizena sangrai ini ke atas alas kerja. Selanjutnya, keluarkan mochinya. Ini mochinya dalam keadaan hangat ya teman-teman. Jadi bukan yang begitu panas lagi. Ini sudah hangat-hangat kuku. Nanti kalau dingin-dingin kita uleni, itu hasilnya agak susah untuk kita uleni ya teman-teman. Kemudian di atasnya kita balur lagi dengan tepung maizena yang disangrai. Kemudian kita uleni adonan mochinya sampai teksturnya menjadi empuk dan agak lentur. Sambil diuleni seperti ini, sambil kita kasih tepung maizena sangrai ya teman-teman, sedikit demi sedikit aja sampai hasilnya bisa lentur seperti ini. Jangan terlalu banyak-banyak kasih tepung maizena sangrainya. Sisakan separuh untuk menjadi bahan balurannya nanti. Ini mau aku bagi menjadi 8 bagian sama rata. Kalau teman-teman mau ukuran lebih kecil juga boleh ya. Langsung aja kita ambil satu adonan mochi,
Kemudian kita lebarkan seperti ini. Bagian tengahnya biarkan aja tebal ya teman-teman, seperti ini. Tapi untuk bagian pinggirannya kita lebarkan sedikit saja. Kemudian kalau sudah, kita bisa masukkan krim yang sudah kita buat tadi. Dan untuk isiannya kita isi secukupnya Oreo yang sudah dihancurkan tadi ya. Kemudian ditutup kembali dengan krimnya. Lalu tutup, pastikan krimnya tertutup dengan adonan mochi sambil ditutup sambil dirapatkan. Nah, kalau sudah rapat seperti ini bisa kita bulatkan. Nah, kalau sudah bulat seperti ini dibalur dengan tepung maizena sangrai tadi, ini kita balurkan cukup tipis-tipis saja ya. Kemudian bisa kita kepal-kepal seperti ini atau bisa kita bulat-bulatkan supaya enggak terlalu tebal tepung maizenanya. Nah, hasilnya seperti ini, lakukan sampai selesai. Nah, kalau sudah semua dibentuk bulat dan diberi isian, selanjutnya untuk toppingnya aku tambahkan krim ya, secukupnya aja. Lanjut ditambahkan potongan Oreo tadi, lakukan hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya, mochi varian krim dan cookies sudah selesai aku buat. Masya Allah, ini cantik banget, cocok jadi ide jualan. Di daerahku ini lagi laris banget mochi seperti ini. Apalagi kalau dijual dengan harga 5 ribuan pakai topping krim Oreo kayak gini, dijamin laris manis jualannya. Ini beneran enak banget, tekstur mochinya kenyal dan juga lembut, isian krimnya enak banget, manisnya juga pas dan super creamy, ditambah dengan potongan biskuit Oreo jadi ada crunchy-crunchy-nya gitu. Ini enak banget, manis, lembut. Nah, ini mochinya juga lembut banget ya teman-teman. Enak banget pokoknya. Teman-teman wajib cobain di rumah, insya Allah dijual laris manis. Teksturnya lembut, super moist. Beneran ini rasanya enak banget, manisnya sudah pas. Ini teman-teman wajib banget cobain, ini beneran enak banget. Aku jamin buatnya gampang, dikukus aja. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalian udah tahu belum kalau aku ini lagi bikin mochi yang cuy banget. Isiannya pakai coklat homemade, rasanya mantap dan enak banget. Yuk sekarang kita buat. Pertama kita akan membuat isian coklatnya. Masukkan 1 saset bubuk coklatos, lalu masukkan 3 sendok makan gula pasir. Selanjutnya masukkan 5 sendok makan tepung terigu. Aduk sebentar menggunakan spatula supaya tercampur rata. Dan ketika dimasukkan cairan tidak ada yang menggumpal ya. Selanjutnya masukkan 100 ml air putih. Aduk kembali hingga tercampur rata. Lalu masukkan 1 sendok makan margarin. Aduk sebentar saja. Lanjut ini langsung aja kita masak. Masak dengan menggunakan api sangat kecil sambil terus diaduk-aduk supaya bagian bawahnya nggak lengket dan nggak gosong ya. Ini adonannya udah mulai membentuk gumpalan coklat, jadi masih tetap terus kita aduk sampai jadi pasta coklat yang diinginkan. Nah, ini sudah mulai matang sempurna isian coklatnya. Bisa kita matikan api kompornya. Lalu pindahkan isian coklat ke wadah lain dan biarkan hingga agak dingin. Nah, ini isian coklatnya udah agak dingin. Sekarang mau aku bulat-bulatkan. Ini aku gunakan sendok takar ukuran 7,5 gram seperti ini ya. Bulatkan saja seperti bentuk bulat kelereng. Seperti ini hasilnya.
Lakukan hingga semua isian coklat habis. Dari satu resep isian coklat ini, aku mendapatkan kurang lebih 16 biji isian coklat ya. Sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya aku akan membuat kulit mochinya. Pertama, siapkan wajan. Masukkan 250 gram tepung ketan putih. Selanjutnya, masukkan 2 sendok makan gula pasir. Selanjutnya, masukkan 300 ml air putih. Bisa juga diganti dengan susu atau santan ya. Aduk kembali hingga tercampur rata. Tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk, ini opsional ya teman-teman. Aduk kembali hingga tercampur rata. Tambahkan pewarna makanan warna coklat secukupnya aja. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya, tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali hingga tercampur rata. Di sini untuk adonan mochi tidak aku kukus, jadi aku pakai metode memasak langsung di atas kompor. Gunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk supaya adonannya tidak lengket di dasar wajan ya. Sambil terus diaduk-aduk, ini adonannya sudah mulai matang. Masak terus sampai seluruh adonan matang sempurna ya. Nah, kalau terlihat warnanya sudah terang dan adonannya sudah tidak ada yang lengket di wajan, artinya adonan mochi ini sudah matang dan bisa kita matikan api kompornya. Biarkan dulu hingga uap panasnya agak menghilang. Selanjutnya aku mau sangrai tepung maizena, bisa juga gunakan tepung aci atau tepung kanji. Siapkan wajan, lalu masukkan 75 gram tepung maizena. Masak di api kecil saja supaya tidak cepat gosong. Sangrai kurang lebih 10 menit sampai tepungnya terasa ringan ya. Kalau sudah terasa ringan, bisa kita matikan api kompornya, lalu sisihkan. Selanjutnya, siapkan alas kerja, taburi secukupnya tepung maizena yang sudah kita sangrai tadi. Lanjut masukkan adonan mochi yang sudah agak hangat, kemudian gilas menggunakan spatula. Oh iya, ini harusnya ditimbang dulu ya sebelum dibaluri dengan tepung maizena. Tapi nggak apa-apa, ini lanjut aku mau timbang. Berat adonan mochinya kurang lebih dapat 554 gram ya. Kalau dibagi dengan banyak isian coklat yang aku dapat, kira-kira berat per kulit itu sekitar 33-34 gram. Ini lanjut aku bagi-bagi adonannya. Lakukan hingga semua adonan habis. Selanjutnya, ambil satu bagian adonan, lalu pipihkan dengan menggunakan rolling pin. Selanjutnya, isi dengan isian coklat yang sudah kita buat tadi. Lalu tutup dan rapatkan sampai benar-benar rapat, supaya hasil yang didapatkan mulus dan sempurna ya.
Seperti ini hasilnya, lakukan hingga semua bahan kulit dan isian habis. Dari satu resep ini aku mendapatkan 16 pieces kue mochi isi coklat. Supaya lebih cantik dan menarik, aku taburi dengan bubuk coklat sesuai selera teman-teman juga ya. Nah, ini dia mochi isi coklat yang sudah selesai aku buat. Kita coba potong ya. Terlihat mochi ini chewy banget, kenyal. Coklatnya juga berasa ya. Manisnya juga pas, gak terlalu manis dan gak terlalu pahit. Walaupun pakai coklat homemade, ini gak berasa tepung sama sekali ya. Ini cocok banget sebagai salah satu ide jualan. Dimakan gini juga udah enak banget. Selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.